Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari baru, sangat senang bisa menyapa Bapak, Ibu, serta Saudara semua dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara semua berada. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan atas kita semua. Masih di dalam tema tentang gereja, bagaimana seharusnya gereja hidup. Izinkan saya mengantarkan Bapak, Ibu untuk merenungkan tentang 7 jemaat di Asia Kecil yang waktu itu disebut di dalam kitab Wahyu. Dan teks yang akan saya bacakan adalah Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, jemaat Efesus adalah sekali lagi salah satu dari 7 jemaat yang menerima surat dari Rasul Yohanes berkaitan dengan kehidupan mereka. Memang dalam teks yang kita baca, jemaat Efesus menerima satu teguran, satu kritik, satu nasihat keras dari Tuhan berkaitan dengan kualitas kehidupan dari jemaat Efesus. Salah satu persoalan yang disinggung di sini adalah jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang mereka punya pada awalnya, atau sering kita sebut sebagai kasih mula-mula. Jemaat Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula yang mereka punya ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka mengasihi Tuhan, ketika mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Kegairahan, hasrat, semangat, komitmen yang dulu mereka punya itu lambat laun mulai luntur, lambat laun mulai hilang, kualitas dan intensitas kasihnya mulai menyusut dan berkurang. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, ini adalah nasihat yang perlu mereka perhatikan, bagaimana mereka harus mulai meninjau lagi kualitas kasih mereka. Sebagai refleksi dan juga penerapan bagi kita semua, bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita menjadi seperti jemaat Efesus yang sudah mulai kehilangan kasih, mulai kehilangan semangat dan kegairahan kita ketika kita mengikut Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kualitas kasih kita, komitmen kita, kesungguhan kita mulai berkurang? Jangan sampai kita ditegur Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan melihat kualitas kita, Tuhan mengatakan bahwa kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu sudah meninggalkan komitmen dan kegairahanmu yang semula terhadap aku, kata Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sebagai gereja, mari kita terus memantapkan kasih kita. Mari kita terus menyalakan kasih kita, sehingga kasih kita itu terus berkualitas dan Tuhan senang atas komitmen, atas kegairahan, atas semangat yang kita lakukan. Sehingga kita tidak seperti jemaat Efesus yang dicela, yang dikritik, yang ditegur oleh Tuhan karena kehilangan kasih yang semula. Dalam kaitannya dengan 41 tahun GKNF, marilah kita menyalakan komitmen kita. Marilah kita terus semangat, bergairah dalam ikut Tuhan. Komitmennya tetap sama ketika kita awal mula ketemu Tuhan maupun juga ketika kita sudah menjalani kekristenan kita selama bertahun-tahun ini. Mari kita berdoa, kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan di hari yang baru ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Tolonglah supaya kami bisa menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu, khususnya terus menyalakan kasih, kegairahan, dan semangat kami untuk mengiring Tuhan dan tidak luntur kasih kami seperti jemaat di Efesus. Terima kasih berkat-Mu dan anugerah-Mu atas jemaat-Mu dalam sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.